Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Rezia Putra dengan NIM 2205176033. Di sini saya akan menjelaskan codingan dari rangkaian listrik menggunakan processing. Baik, langsung saja. Di sini dari awal ada kelas baterai, ada definite self, konstruktor awal dari kelas baterai. Lalu selanjutnya ada self possession 50-150 untuk mengatur posisi awal pada baterai. Lalu yang kedua ada depth draw self. Di sini fill-nya 240 untuk mengatur warna menjadi abu-abu. Stroke dan stroke weight ini untuk mengatur warna garis menjadi hitam dan ketebalan garis. Lalu self position dan self positionnya menggambar persegi panjang pada posisi yang sudah diatur. Lalu di sini ada fill pada terminal positif 255 ini untuk gambar merah. Lalu ellipse ini untuk menggambar lingkaran yang telah ditempatkan ini 150 dan 200. Lalu 2525 ini untuk diameternya. Lalu di sini ada teks plus untuk terminal positif pada posisi 150 dan 200. Lalu selanjutnya ini ada fill untuk terminal negatifnya. Ini 00255 untuk mengatur warna menjadi biru. Ellipse ini untuk membuat lingkaran. Dan teks ini untuk teks negatif. Baik, selanjutnya ini ada fill text size. Ini untuk ukuran teks. Lalu ini untuk memunculkan teks dari baterai. Baik, selanjutnya ada class switch. Di sini ada self position. Ini untuk mengatur koordinat dari switchnya. Lalu self is on sama dengan false ini menyimpan status saklar, apakah saklar itu menyala atau tidak, dengan defaultnya status mati. Lalu ini depth draw self bagian selanjutnya. Fill di sini untuk mengatur warna isian menjadi abu-abu. Rectangle ini untuk membuat persegi panjang pada posisi 120 dan 30. Lalu if self is on, fill ini untuk menyalakan lingkarannya menjadi hijau. Ellipse ini membuat lingkaran pada koordinat yang telah ditentukan. Lalu teks di sini ada saklar on. Lalu bagian selanjutnya ada else. Di sini jika saklarnya mati, maka warnanya berubah menjadi merah. Lalu di sini ada lingkaran saklarnya mati. Lalu akan muncul saklar off. Lalu selanjutnya ada kelas lamp. Di sini untuk menentukan posisi. Lalu selanjutnya self brightness menyimpan tingkat kecerahan. Lalu self target brightness ini target kecerahan yang diinginkan. Lalu depth draw self untuk mengatur ini untuk fill ini untuk mengatur warnanya. Lalu rectangle ini untuk menggambar persegi panjang. Fill ini untuk kecerahan, mengatur warna kuning. Lalu ini ada ketebalan garisnya. Lalu ellipse self position ini untuk menggambar lingkaran pada lampu. Lalu di sini ada fill untuk mengatur kecerahannya. Lalu di sini ada text size-nya dan teks lampu. Lalu selanjutnya ini depth set target brightness-nya menetapkan nilai target kecerahan untuk lampu, misalnya target terang atau lebih redup. Lalu depth animate mengatur perubahan kecerahan lampu ini. Di sini adalah codingan untuk mengatur kecerahan lampunya secara bertahap, sehingga lampu tidak langsung berubah dari gelap menjadi terang, atau sebaliknya. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nama saya Fitar Mariski dengan NIM 2205176035. Di sini saya akan melanjutkan presentasi materi kelompok kami. Di sini di fail circuit ada from baterai, import baterai, yaitu mengimport as baterai ke baterai. Jadi begitu juga dengan switch dan juga lamp untuk lampu. Di sini ada class circuit berfungsi untuk menginisiasi baterai, switch, dan juga lamp untuk lampu. Terus di sini ada div draw untuk memvisualisasikan atau menggambar rangkaian objek ke layar ini. Itu dapat menggambar kecerahan lampu dan animasi lainnya. Terus di sini ada div draw circuit mesh untuk menggambar tampilan kabelnya. Di sini besar tepinya ada 4. Terus di sini ada kabel di terminal positif baterai ke saklar. Jika saklar dalam keadaan on, berarti dia akan berwarna hijau dengan angka 0, 255 dan 0. Terus jika saklar dalam keadaan off, dia akan berubah warna menjadi warna merah dengan angka 25500. Terus di sini ada line 150, 200, 250 dan 200, yaitu mempresentasikan kabel yang menghubungkan terminal positif baterai ke saklar. Terus di sini ada kabel dari saklar ke lampu. Sama seperti sebelumnya, jika warna hijau maka akan angkanya muncul 0, 255 dan 0. Dan warna merah
Jika off yaitu ke 155, 0, 0. Di LAN ini ada LAN 370, 200, 500, dan 200, yaitu menghubungkan saklar ke lampu. Terus di sini ada kabel dari lampu kembali ke terminal negatif baterai. Hijau jika saklar mengalir itu dengan 0, 255, 0. Yang warna merah jika arus listrik tidak mengalir dengan angka 255, 00. Dan LAN 550, 280, 150, dan 280 ini menghubungkan kembali lampu ke terminal negatif baterai. Terus di sini ada step adjustment self, yaitu memanggil metode pada objek lamp. Kita langsung ke rangkaian listrik ke fanman-nya. Di sini ada from circuit ke circuit untuk mengimpor. Di sini terdapat fungsi dev setup untuk menyiapkan ukuran layar dan juga ukuran teks, itu ukurannya 800 dan 800 dan 450 dan teksnya 20. Terus di sini ada dev draw untuk memanggil metode circuit draw dan teks. Terus di sini ada dev preset untuk merespon input keyboard jika menekan satu status on atau off. Terus kita lanjut ke tampilannya. Di sini kita mempunyai media pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 9 SMP. Di sini terdapat baterai dengan kutub merah yaitu positif dan kutub biru yaitu negatif. Jika kutub kedua ini dihubungkan kabel dengan tabel, maka akan menghasilkan elektron sehingga ada alur listrik dari kutub positif ke kutub negatif. Terus kita di sini kita tekan angka 1, maka akan menyala lampunya, dan kita tekan lagi angka 1 akan mati lampunya. Itu saja yang bisa saya Nah, jika dengan NIM 22051760009, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang processing media pembelajaran yang sudah kami buat. Di sini saya akan menjelaskan kelas switch dan baterai. Yang pertama kelas switch atau saklar. Kelas switch atau saklar ini kita buat dengan dep init self position yang berfungsi untuk menginisialisasi posisi pada saklar tersebut. Self the titik position ini untuk menentukan posisi saklarnya. Self is on ini berfungsi untuk jika saklar tersebut nyala, maka dia akan bernilai true. Jika saklar tersebut mati, dia akan bernilai false. Di sini kita menentukan nilai utamanya yaitu dengan false atau mati terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini ada depth draw cell. Ini untuk menggambar saklarnya dengan berwarna fill-nya kita kasih nilai 100 warnanya. Dengan ini rect cell position ini untuk menentukan posisi bentuk saklarnya, gambar saklarnya. Kita di sini menggambarkan saklarnya berbentuk persegi panjang dengan ukuran 120 dikali 30 dengan sudut lingkaran 10 pixel. Sudut lingkar 10 pixel. Jika di sini if self is on, jika saklar tersebut nyala, maka dia akan berwarna hijau. Ini warnanya 255 dan berbentuk lingkaran yang berukuran seperti ini. Maka jika saklar tersebut nyala, dia ada lingkaran berwarna hijau. Atau jika saklar tersebut mati, dia akan muncul lingkaran yang berwarna merah untuk menandakan bahwa saklar tersebut mati. Sedangkan def toggle self ini, self is on sama dengan not self is on, untuk mengubah status saklar dari yang sebelumnya mati untuk nyala atau yang true, ataupun sebaliknya. Nah, kemudian di sini ada kelas baterai. Kelas baterai. Def init self, seperti biasa kita menginisialisasi baterai tersebut dengan self position, mengatur posisi baterai tersebut dengan sudut koordinat X dan Y, X-nya 50, Y-nya 150. Depth draw cell, kita menggambarkan bagaimana baterainya, bentuk baterainya, fill-nya, warnanya dengan 2040, stroke 0, stroke weight-nya 2. Dengan rect self position, ini menggambarkan bentuk baterainya seperti apa. Di sini baterainya kita bentuk persegi panjang dengan ukuran 100 dikali 150 dengan sudut melingkar 10 pixel. Nah, kemudian di sini kita ada terminal positif yang fill berwarna dengan warna kita gunakan 255 dengan sudut melingkar, elips dengan lingkaran. Di sini sudut terminal positif ditandai dengan tanda plus.
Begitupun dengan terminal negatif, sama kita membuatnya bentuknya seperti membentuk lingkaran dengan warnanya seperti ini. Cuman yang membedakan terminal positif dan terminal negatif yaitu tandanya. Pada terminal negatif kita menggunakan tanda minus. Kemudian ini ada fill text size, ukuran teksnya 16 dengan teks yang bertulisan baterai. Ini untuk menampilkan tulisan baterai pada bagian bawah baterainya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Zatur Rahman dengan akhiran NIM 39 dan penjelasan tentang fungsi dari kelas LAMP. Jadi langsung kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama di sini membuat sebuah kelas yaitu kelas LAMP, dan dimana ini tuh mempresentasikan objek lampu. Jadi pada kelas ini tuh berisi atribut dan metode yang terkait dengan tampilan, status, dan perilaku lampu. Selanjutnya di sini ada dev init self xy, yang dimana fungsi init ini sendiri itu merupakan konstruktor dari kelas tersebut. Jadi ketika fungsi ini dipanggil, maka objek LAMP yang baru dibuat itu muncul ya di kanvas. Dan di sini untuk XY merupakan posisi lampu pada kanvas di processing. Lalu selanjutnya lagi, di sini yang pertama set position terlebih dahulu, di mana set position itu menyimpan posisi lampu dalam bentuk posisi di XY. Lalu untuk self brightness di sini itu nilai awal kecerahan lampu. Jadi di sini nilai awalnya diinisialisasikan ke 0, di mana itu artinya posisi lampunya itu masih mati. Lalu yang berikutnya lagi ada self target, di mana itu fungsinya untuk menyimpan target kecerahan yang akan dicapai oleh lampu. Nilainya diatur oleh metode lain. Dan self is underscore on, yang dimana ini tuh merupakan status boolean yang menunjukkan apakah lampu itu menyala. Jika menyala itu akan true, dan jika mati false. Dan di sini diinisialisasikan false yang artinya lampu mati. Lalu berikutnya ada dev self, yang dimana di sini tuh metode yang digunakan untuk menggambar tampilan lampu pada kanvas. Jadi semua elemen visual dari lampu itu akan digambar di dev tersebut. Selanjutnya masuk ke if self dan juga else, yang dimana di sini tuh berisi bagian untuk mengatur warna pada pinggiran lampu. Bisa dibilang ini garis kabel rangkaiannya ya. Jadi ketika lampu itu nyala, maka kabel rangkaiannya akan berwarna hijau, dan ketika lampunya itu mati, maka kabel rangkaiannya itu warna merah, yang artinya tidak ada aliran listrik. Selanjutnya di sini ada stroke wake, yang dimana ini tuh mengatur ketebalan garis pinggir pada kotak lampu. Jadi nanti ada kabel rangkaiannya. Lalu di sini ada fill, yang dimana itu untuk mengisi warna dalam kotak lampu. Grafis ini untuk menginisiasikan kalau dengan tampilan itu warna abu-abu. Lalu ada rectangle, self position, bla bla bla, yang dimana itu menggambar kotak yang mewakili lampu dengan posisi tengah diatur oleh self position, dan ukuran kotaknya itu 100 x 140 pixel dengan sudut yang agak sedikit membulat. Selanjutnya ada drive set target brightness, yang dimana di sini metode yang digunakan itu untuk mengatur target kecerahan lampu. Jadi nilai ini itu mempengaruhi apakah lampu itu menyala atau mati. Pada baris berikutnya kembali lagi ada self is on, self target brightness lebih dari 0. Di sini fungsi dari self target brightness sampai target ini merupakan penetapan dari nilai target kecerahan sesuai dengan input target. Berikutnya lagi ada fungsi dev terakhir yaitu dev animate self, yang mana itu metode untuk mengatur perubahan kecerahan secara bertahap, efek animasi dengan menuju nilai target kecerahan. Dan di sini ada fungsi if else lagi, yang dimana pada fungsi keseluruhan di sini yaitu jika nilai kecerahan saat ini set brightness lebih dari target, maka kecerahan itu akan meningkat sebesar 5 setiap frame-nya. Dan jika setelah ditambah kecerahan lebih target, kecerahan itu diatur persis ke nilai target. Dan jika turun di bawah dan jika kecerahan itu turun di bawah 0, maka nilainya disetel menjadi 0 untuk memastikan tidak ada nilai negatif. Nah, baik, saya Dwi Rahmat Saputra dengan NIM 22051766004. Sini saya akan melanjutkan penjelasan untuk codingan dari kelompok kami. Sini terdapat file circuit dengan diawali pernyataan from baterai import baterai. Ini artinya kita mengimport kelas baterai dari file baterai. Begitupun untuk switch atau saklar dan juga lamp atau lampu. Lalu selanjutnya terdapat kelas circuit dengan fungsi dev init. Ini berarti kita menginisialisasi objek seperti baterai, switch, dan juga lamp. Dan sini terdapat untuk posisi titik letaknya. Lalu selanjutnya terdapat fungsi dev draw. Di dev draw ini digunakan untuk memvisualisasikan atau menggambar rangkaian objek ke layar. Sini kita juga dapat menggambar untuk kecerahan lampu dan juga animasi lampunya. Lalu selanjutnya sini terdapat dev draw circuit wires. Ini untuk menggambar tampilan kabelnya. Sini untuk tebal tepinya itu sebesar 4. Lalu sini terdapat stroke if self switch is on. Ini digunakan untuk kondisi untuk mengecek apabila saklar itu menyala atau tidak. Jadi apabila switch is on itu true,
maka dia akan menampilkan warna hijau. Dan apabila switch is on itu false atau saklar itu mati, maka dia akan menampilkan warna merah. Terus ini juga terdapat line di sini untuk menggambar garis lurus dari titik satu ke titik lainnya. Di sini terdapat X1, Y1, X2, dan Y2. Ini berarti garis dari titik 150 dan 200 ke titik 150 dan 100. Baru selanjutnya di sini terdapat fungsi depth adjust lamp. Ini digunakan untuk mengatur kecerahan lampu. Jadi di sini terdapat kondisi untuk mengecek apabila switch is on itu true atau saklar itu nyala, maka dia akan menampilkan kecerahan penuh atau 255. Apabila switch is on itu false atau lampu mati, maka dia akan kecerahan 0 atau lampu itu mati. Baik, selanjutnya sini kita ke file mainnya. Sini terdapat from circuit, import circuit. Jadi ini untuk mengimport kelas circuit dari file circuit. Lalu sini terdapat fungsi untuk memanggil kelas circuit. Lalu sini terdapat fungsi dev setup. Ini untuk menyiapkan ukuran layarnya sebesar 800 x 450 dan juga ukuran teksnya 20. Lalu terdapat fungsi dev draw. Dev draw ini untuk memanggil metode circuit draw, metode draw dari circuit, dan sih terdapat text. Lalu terakhir sih terdapat fungsi dev keypress. Ini untuk merespon input keyboard. Jadi apabila kita menekan 1, maka switch itu akan ke status on atau off. Begitupun untuk yang 2. Baik, selanjutnya sih saya akan menjelaskan untuk tampilannya. Ini merupakan media pembelajaran pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 9 SMP. Baik, langsung saja sih. Terdapat baterai dengan kutub positif yang bertanda merah dan kutub negatif yang berwarna biru. Jadi apabila kedua kutub ini dihubungkan dengan kabel, maka akan menghasilkan elektron sehingga ada arus listrik dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, jadi apabila lampu itu terkena arus listrik, maka dia akan menyala. Dan sini terdapat saklar ini untuk memutus arus listrik. Sehingga di sini kedua lampu tidak menyala karena arus listrik terputus oleh dua saklar. Nah, apabila saklarnya satu kita nyalakan, nah maka lampu satu ini akan melewati arus listrik dan menyala. Begitupun untuk saklar 2. Nah, maka lampu 2 juga akan menyala. Lalu apabila saklar 2 yang hanya kita nyalakan, maka kedua lampu tidak akan menyala. Kenapa? Karena di sini pada saklar 1 tidak terdapat arus listrik yang melewati. Sehingga ini disebut sebagai rangkaian paralel. Jadi rangkaian itu komponennya bercabang atau saling sejajar. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.